warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Fahmi Ala dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membagikan tutorial video konfigurasi mikrotik, membagi bandwidth, membuat hotspot, membuat remote, dan memblok situs. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita siapkan mikrotiknya terlebih dahulu. Kita menggunakan mikrotik tipe ini. Kita colokkan kabelnya ke stop kontak dan ke mikrotiknya. Setelah kita colokkan ke stop kontak, lalu kita colokkan kabelan yang dari internet. Itu dicolokin di Ethernet 1 dan kita colokkan lagi kabelannya di Ethernet 2, itu yang terhubung ke laptop. Posisinya seperti ini ya. Ini adalah topologi yang saya gunakan. Ini adalah IP internetnya 3.1. Ini adalah IP Ether 1 yang terhubung ke mikrotik. Ini adalah IP Ether 2 yang terhubung ke laptop. Dan ini adalah IP laptopnya. Dan di sini ada wireless atau WLAN 1. Ini adalah IP WLAN 1 yang terhubung ke handphone. Dan ini adalah IP-nya. Selanjutnya kita buka aplikasi Winbox yang ada di laptop. Setelah dibuka akan tampil seperti ini. Lalu setelah tampil seperti ini, kita klik refresh. Setelah refresh akan muncul. Lalu kita connect. Setelah connect akan terbuka seperti ini. Terbuka ke aplikasi Winbox-nya. Setelah itu kita akan setting konfigurasi IP. Pertama-tama klik Tools IP, terus DHCP Client, lalu klik tanda plus. Interface-nya kita rubah menjadi Ethernet 1, lalu Apply. Selanjutnya kita setting address IP-nya. Kita menggunakan 192.168.1/24. Interface-nya kita menggunakan Ethernet 2, lalu apply saja. Lalu klik lagi tanda plus untuk menambahkan address, yaitu 192 IP-nya 168.5.1/24. Interface-nya kita menggunakan WLAN 1. Selanjutnya kita setting DHCP server, yaitu kita setting DNS server dulu. Kita klik IP-nya 8.8.8, 4.4.4. Nah, kita allow remote. Setelah DNS kita setting, lalu kita setting DHCP server. Nah, kita menggunakan Ethernet 2, lalu next saja sampai ketemu DNS server, lalu kita rubah seperti yang tadi DNS server, yaitu 8.8.8, bawahnya 8.8.4.4. Lalu next saja.
DHCP setup berhasil, sukses. Lalu kita DHCP setup lagi untuk setting WLAN 1. Next saja, sama seperti tadi. Sudah selesai setting DHCP server, kita setting firewallnya. Klik firewall, lalu NAT, kita klik tanda plus. Lalu kita rubah out interface-nya menjadi Ether 1. Lalu actionnya kita rubah menjadi mesh query. Lalu sudah, lalu kita apply. Setelah itu kita tes jaringannya sudah terhubung atau belum dengan cara ke terminal. Lalu kita ketik ping google.com. Nah, di sini sudah terhubung. Setelah terhubung, kita akan ngecek bandwidth terlebih dahulu sebelum kita setting bandwidthnya. Kita buka Chrome saja, lalu kita buka di website Speedtest. Setelah kita buka, langsung saja kita tes. Nah, ini adalah bandwidth yang belum kita setting. Setelah kita tes, habis hasilnya belum belum sesuai karena belum kita setting bandwidthnya. Nah, selanjutnya kita akan setting bandwidth ke kita setting bandwidth Ethernet 2 targetnya. Limitnya kita setting saja, sesuaikan, kita contoh saja 5. Lalu oke. Setelah kita setting, kita tes lagi di speed test apakah sesuai hasilnya. Hasilnya sudah sesuai. Kita tes lagi agar memastikan bandwidthnya sudah sesuai. Ini kita setting bandwidthnya di Ethernet 2 karena yang terhubung ke laptop itu Ethernet 2. Nah, hasilnya akan seperti ini karena kita setting di 5. Selanjutnya kita buka lagi aplikasi Winbox. Buka aplikasi Winbox, lalu kita akan membuat hotspot atau wireless. Kita tambah klik tanda plus di interface, lalu kita setting modenya di wireless. Modenya AP break dan SSID bebas. Kita menggunakan kelompok 1. Kita ambil contoh, atau kelompok 4. Kita ambil contoh kelompok 4. Lalu oke. Lalu kita coba menghubungkan apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada.
Ini kita tambahkan hotspot. Tadi kita membuat wireless. Nah, kita hotspot setup. Next saja sampai ketemu DNS name. Lalu kita beri nama. Kita ambil contoh 4.com. Lalu next. Nah, sudah successful. Setelah itu kita tambahkan user. Kita share usernya 2 dan kita bagi bandwidth. Bandwidthnya kita ambil contoh 10/10. Itu bandwidth yang kita kasih. Lalu apply. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita akan membuat, nah, yang tadi sudah kita setting bandwidth yang hotspot 1 itu servernya. Nah, kita namanya Ali, passwordnya 123. Lalu profilnya kita pakai approve 1 yang tadi sudah kita buat. Nah, sudah bisa. Setelah itu kita akan coba di HP. Atau di laptop terlebih dahulu. Nah, kita akan buka di HP, kita akan sambungkan terlebih dahulu. Kita cari yang tadi kita sudah buat, yaitu kita pakai kelompok 4. Nah, usernya kita pakai Ali, passwordnya yang tadi 123, lalu oke. Kita buka YouTube agar mengecek jaringan sudah terhubung atau belum. Setelah itu kita akan bagi bandwidth. Kita akan tes jaringan bandwidthnya sesuai atau tidak. Nah, lalu kita mulai saja. Kita tunggu hasilnya sesuai atau tidak. Di sini hasilnya sesuai karena tidak melebihi bandwidth yang kita setting tadi. Yang tadi kita setting ada 10 Mbps. Nah, ini tidak kurang dari 10 Mbps. Tidak lebih maksudnya. Setelah itu kita balik lagi ke aplikasi Winbox. Kita akan membuat remote atau VPN. Kita menggunakan website FreeDNS. Jika belum memiliki akun, kita buat akun terlebih dahulu. Ini tampilan FreeDNS seperti ini. Lalu kita order VPN terlebih dahulu karena kita belum buat akun. VPN server kita pakai VPN yang Indonesia. Lalu username bebas, kita pakai contoh saja Roblox. Passwordnya 1-5. Nah, ini port remote kita lihat terlebih dahulu di Winbox-nya, di IP service list. Nah, itu IP Winbox yang 8291. Nah, kita pindahkan ke FreeDNS supaya terhubung.
Setelah itu oke. Nah, akan seperti ini. Itu URL remote. Kita salin saja. Setelah itu kita buka di PPP, kita order VPN client. Nah, connect to-nya itu yang tadi kita salin. Itu Roblox My Tunnel itu kita isi di user. Passwordnya yang 1 sampai 5. Setelah diisi, play saja. Nah, kita buka aplikasi Mikrotik. Pastikan sudah memiliki aplikasi Mikrotik. Nah, tadi itu kita di addressnya yang tadi di FreeDNS, kita salin saja. Lalu oke, masuk. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke tools system, lalu kita ke hotspot, lalu kita ke user. Kita di sini akan menambahkan user lewat HP atau handphone. Contohnya seperti ini. Kita pakai password 123 saja. Nah, ini servernya yang hotspot 1 dan profilnya yang tadi approve 1 itu. Nah, di sini akan tertambah. Sudah ditambahkan. Itu di Winbox-nya juga sudah tertambahkan, sudah ditambah lewat HP. Nah, selanjutnya kita akan memblok situs. Di sini kita akan memblok situs Facebook. Nah, kita cari IP Facebook di CMD, yaitu kita ketik nslookup facebook.com. Nah, IP-nya akan muncul. Lalu kita salin IP-nya. Lalu kita isi di IP address. Apply saja. Nah, kita cari lagi agar memastikan IP-nya sama. Nah, di sini kita IP-nya tidak sama. Kita salin lagi. Kita tambahkan facebook.com. Lalu IP-nya yang tadi di CMD. Nah, kita pastikan lagi, kita cari-cari lagi IP-nya. Nah, IP-nya yang dicari sudah sama. Ini berarti sudah bisa. Setelah itu kita ke fiber rules, kita tambah di general, kita chain-nya isi di advance-nya kita isi facebook.com, lalu di action-nya kita drop, lalu oke. Lalu kita buka Chrome atau web lain, situs lain. Kita buka facebook.com. Nah, di sini tidak terbuka atau loading saja karena sudah diblok. Akan seperti ini kalau sudah berhasil diblokir. Nah, kita coba hapus yang tadi kita drop itu. Contoh, kalau tidak diblokir
kita refresh saja. Nah, akan langsung terbuka seperti ini.